Halo guys, jadi gini. Balik lagi sama aku, Rangga Eka Ramadhani. Dan pada video kali ini aku ingin membahas sebuah pendingin prosesor. Ini dia ya, ada di belakangku. Sedang aku pakai saat take video ini. Ini adalah sebuah pendingin prosesor atau air cooler lah. Aku sebut aja air cooler ya. Ini adalah sebuah air cooler yang sangat-sangat worth it untuk kalian beli. Di bawah 1 juta, aku berani jamin ini adalah performa yang terbaik dengan harga 550.000 atau 500.000, atau kalian mau lebih murah lagi harganya, kalian beli barang bekas review ini ya. Sedikit promosi ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga gali lubang tutup lubang dulu kan. Oke, buat kalian semua yang suka hal-hal berbau teknologi, kalian boleh subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru kalau aku ngeluarin video-video baru. Yaudahlah, gak usah lama-lama. Ini adalah sebuah air cooler yang sangat mantap. Mari kita bahas ID Cooling SE234 ARGB. ID Cooling SE234 ARGB. Ini merupakan upgrade dari ID Cooling SE224 RGB. Upgrade terbesarnya menurutku adalah TDP-nya yang naik menjadi 200 watt. Teman-teman tidak usah ambil pusing ya, arti dari TDP 200 watt tadi. Karena di sini aku tidak akan membahas hal-hal yang begitu teoritis lah. Aku hanya akan membagikan pengalamanku saja saat aku memakai air cooler dari ID Cooling ini. Kita mulai dari isi dalam boxnya. Isinya nggak jauh beda ya dari pendahulunya. Ada seperangkat mounting Intel dan AMD, kitab-kitab, fan, ARGB controller, thermal paste, dan heatsinknya sendiri. Dan pada SE234 ARGB ini minus kabel splitter untuk ARGB-nya ya. Dan mounting AMD hanya support untuk AM4 saja. Dari segi desain, lagi-lagi aku menekankan ini adalah selera ya. Setiap orang itu pasti punya pendapatnya masing-masing. Dan menurutku desainnya ini lebih baik ketimbang pendahulunya. Lampu ARGB pada heatsinknya yang menyilang membuatnya lebih mewah. Dari segi ukuran juga sedikit berbeda dari pendahulunya. Lebar heatsinknya ini 8,8 cm, ukuran heatsinknya ada di 12,6 cm, dan tinggi heatsink ini kalau diukur dari paling bawah ke atas itu adalah 15,4 cm ya. Air cooler ini juga aman bagi kalian yang memiliki RAM tinggi, karena untuk slot 1 pada RAM itu sama sekali tidak menyentuh pada fan-nya dan berada di samping fan air cooler ini. Ketinggian air cooler yang hanya 15,4 cm ini juga aman untuk casing-casing PC zaman sekarang. Build quality dari ID Cooling SE234 ARGB ini tidak bercanda ya. Heatsinknya itu kokoh. Heat pipe-nya ada 4 masing-masing sebelah kiri dan kanan. Dan itu cukup tebal. Finishingnya itu tidak kriuk-kriuk kayak air cooler yang murah ya. Intinya kalau kalian menilai build quality dari air cooler ini, aku jamin bagus lah. Mengenai cara memasang air cooler ini sebenarnya sudah ada di buku panduannya. Dan ini sangat mudah menurutku. Aku akan mencontohkannya pada soket AMD AM4 milikku ini ya. Di soket AMD AM4 ini kalian tetap bisa menggunakan mounting bawaan motherboard kalian. Dan pemasangannya kira-kira seperti ini.
Performa. Ini adalah bagian paling bagus dari ID Cooling SE234 ARGB ini. Aku menguji air cooler ini pada casing tertutup dan ruangan yang tidak ada AC ya. Casing yang aku pakai ini adalah Digital Alliance Polaris yang airflow-nya itu tidak begitu bagus. Prosesor yang aku pakai adalah Ryzen 5 3600, motherboardnya MSI B450 Tomahawk Max, RAM Vigen 2x8GB 3600 MHz, VGA RX 588GB, SSD Adata XPG Gemix S11 Pro, harddisk ada WD Blue 2TB, dan power supply-nya memakai Seasonic Focus 650W 80+ Gold full modular. Ya, ini adalah PC ku yang biasa aku pakai sehari-hari. Pengujiannya aku hanya memakai Cinebench R15 dan R20 aja. Untuk profile CPU 4GHz 1,3 volt dan 4,2 GHz 1,425 volt. Hasilnya mencengangkan menurutku ya, karena ini adalah air cooler terdingin yang pernah aku pakai. Notabene emang aku nggak sanggup beli air cooler yang mahal ya. Di profile CPU 4GHz 1,3 volt, Cinebench R15 itu ada di angka 70 derajat Celcius dan Cinebench R20 ada di angka 72,8 derajat Celcius. Dan ini adem banget ya. Suhunya itu tetap terjaga di bawah 75 derajat Celcius. Berikutnya aku uji di profile 4,2 GHz 1,425 volt. Cinebench R15 mendapatkan hasil 83 derajat Celcius maksudku. Dan Cinebench R20 mendapatkan hasil 85,5 derajat Celcius. Bahkan di profile 4,2 GHz 1,425 volt, ID Cooling SE234 ARGB ini masih mampu meredam panas dari Ryzen 5 3600 di bawah suhu 90 derajat Celcius. Itu artinya air cooler ID Cooling SE234 ARGB ini sangat mampu untuk menjalankan harian Ryzen 5 3600 di 4,2 GHz 1,425 volt. Aku udah coba menguji dari benchmark aplikasi yang lain ya, di profile 4,2 GHz 1,425 volt. Dan suhu yang dihasilkan masih di bawah 85 derajat Celcius. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ID Cooling SE234 ARGB yang seharga 550.000 ini bagus? Ya, kalau harganya masih kemahalan menurut kalian, kalian bisa membeli ID Cooling SE234 ARGB bekas review ini di harga 450.000. Nanti linknya aku sertakan di deskripsi ya. Kesimpulannya, ini tetap sebuah air cooler yang sangat bagus performanya. Tidak bermasalah dengan RAM yang tinggi, ukurannya yang bisa muat di banyak casing, dan ada lampu ARGB-nya. Tapi tetap, nggak ada yang sempurna. ID Cooling SE234 ARGB ini hanya mendukung soket AM4 pada prosesor AMD ya. Dan noise-nya itu yang menurutku lumayan kedengeran pada saat full load ya. Ya, tapi aku tetap sangat merekomendasikan air cooler inilah buat kalian yang sedang mencari sebuah air cooler dengan performa terbaik di kelas harganya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini hingga akhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini. Itu sangat berarti buat aku ya. Bye.